Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani yang ke-48. Bab Al-Imanu bi asma'illahi wa sifatihi kama ja'at fil kitabi was sunnati. Iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Saya maknani dulu, kemudian saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu itu menerangkan iman, bi asma'illahi dengan nama-nama Allah, wa sifati dan sifat-sifat Allah. Kama ja'at sebagaimana keterangan, ja'at yang datang apama, fil kitabi di dalam kitab Al-Quran, was sunnati dan sunnah Nabi. Wa min fadlillahi, dan itu sebagian daripada karunia Allah alaina atas kita, annahu utawi sesungguhnya Allah subhanahu ma suci Allah biilmihi dengan ilmunya Allah wa hikmati dan hikmahnya Allah qad arrafa sungguh telah memperkenalkan siapa Allah kepada kita binafsihi terhadap dirinya. Fi kitabi mengenalkannya itu fi kitabi dalam kitab Allah wa sunnati nabiyhi dan sunnah nabinya Allah. Fa'arrafa maka memperkenalkan siapa Allah kepada kita annahu ing sesungguhnya Allah, lahu itu bagi Allah al-asma'u utawi nama-nama al-husna yang baik. Wasifatul kamali dan sifat-sifat sempurna al-ulya yang tinggi. Wala yumkinu dan tidak mungkin li ahadin bagi seseorang apa ayyasifa untuk mensifati siapa ahad Allah kepada Allah biasana dengan sifat yang lebih baik wa afdhala dan lebih utama mimma daripada sifat wasofa yang telah mensifati siapa Allahu Allah bihi dengan mensifati nafsahu ing dirinya Allah. Kama anau sebagaimana halnya la yumkinu tidak mungkin li akadin bagi seseorang minal mu'minina dari orang-orang mukmin apa ayyan takiso untuk mengurangi siapa ahad min sifatillahi dari sifat-sifat Allah allati yang wasofa yang telah mensifati siapa Allah nafsahu pada dirinya biha dengan sifat-sifat itu. Subhanahu ma suci Allah. Terjemahannya al-imanu bi asma'illah wa sifati kama ja'at fil kitabi was sunnah. Iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana keterangan, sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa min fadlillahi alaina anna subhanahu bi ilmi wa hikmati qad arrafana binafsi bi kitabi wa sunnati nabiyhi. Adalah merupakan anugerah Allah atas kita semua bahwa Dia Allah dengan ilmu dan hikmahnya telah mengenalkan dirinya kepada kita yang Ia wahyukan dalam kitabnya dan Ia jelaskan melalui sunnah nabinya yang suci. Jadi kita bisa beriman kepada Allah itu lantaran Allah telah memperkenalkan dirinya
Seandainya Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia, mungkin manusia tidak mengetahui. Qad arrafana binafsihi fi kitabihi wa sunnati nabiyhi. Fa arrafana annahu lahul asmaul husna. Ia memperkenalkan dirinya bahwa ia memiliki asmaul husna. Allah memperkenalkan dirinya bahwa ia memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, dan mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan luhur. Tidak mungkin ada orang yang dapat mensifati Allah dengan sifat yang lebih baik dan lebih utama dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa mensifati Allah lebih baik daripada Allah sendiri yang mensifati dirinya. Demikian pula seorang mukmin tidak mungkin mengurangi sifat-sifat Allah sebagaimana Allah telah mensifati dirinya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengurangi sifat Allah sebagaimana Allah menjelaskan sifat-sifatnya sendiri. Banyak orang yang percaya bahwa alam semesta ini ada penciptanya, tapi mereka tidak mengenal lebih banyak dari sifatnya kecuali pencipta alam semesta. Banyak orang yang percaya bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Hampir semuanya orang mempunyai keyakinan bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Tetapi pengetahuannya tentang sang pencipta itu seperti sifat-sifatnya dan nama-namanya mereka tidak tahu kebanyakan. Yang paling diketahui itu sifat sang pencipta, ya pencipta itu. Ngerti nih sifatnya ya mengkuitil. Nah, lantaran limpahan karunia-Nya kepada manusia, lantaran kemurahan Allah kepada manusia, maka Allah memperkenalkan dirinya. Melalui apa Allah memperkenalkan dirinya? Melalui kitab sucinya yang diturunkan kepada nabi-nabinya dan melalui sunnah Rasulnya. Dengan cara itu maka kita menjadi tahu bahwa Dia, Allah, Sang Pencipta alam ini mempunyai nama-nama indah, mempunyai sifat-sifat yang sempurna dan yang tinggi. Dan perlu kita ketahui, tidak ada seorang pun yang dapat mensifati Allah sebaik dan sesempurna Allah mensifati dirinya. Hal ini sangat logis dan masuk akal, karena yang tahu siapa Allah, ya Allah sendiri. Seperti halnya yang tahu diri kita, ya diri kita sendiri. Orang lain mungkin tahu diri kita, ya sedikit-sedikit. Tapi yang tahu diri kita, yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Begitu pula Allah, tidak ada yang mengetahui sifat-sifat dan namanya Allah, kecuali Allah sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengurangi dari sifat-sifat Allah atau menghilangkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Jadi Allah telah mensifati dirinya, maka sifat-sifat Allah itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dikurangi oleh siapapun. Misalnya menghilangkan sifat Allah Al-Basir, yang Maha melihat, ini mau dihilangkan, ini tidak bisa. As-Sami yang mendengarkan, Allah itu pencipta tapi tidak mempunyai pendengaran, nah itu ya ngawur, tidak bisa. Istihalatu idrakil kaifi, mengetahui dengan sebenarnya bagaimana Allah. Iku istihalatu idrakil kaifi, nerangake kemustahilane mengetahui dengan sebenarnya bagaimana Allah. Bil adillati,
melalui dalil-dalil al-aqliyati aqliyah wa naqliyati dan dalil naqliyah yang bersumber dari kitab suci, na'rifu kita tahu annallaha sesungguhnya Allah itu ghairu makhluqatihi bukan makhluk-makhluk Allah. Fala buddha maka wajib antakuna ada apa sifat-sifat Allah itu mukhtalifatan berbeda an sifati makhluqatihi dari sifat-sifat makhluknya. Wa kullu makhluqatin maka setiap makhluk itu naqisatu sifat, kurang sifatnya. Wa huwa utawi Allah subhanahu ma suci Allah itu sahibul kamali yang mempunyai kesempurnaan. Terjemahannya, istihalatu idrakil kaif, kemustahilan mengetahui bagaimana zat Allah yang sebenarnya. Ini tidak mungkinlah zat Allah itu diketahui yang sebenarnya. Mungkin secara garis besarnya bisa, tapi untuk yang sebenarnya bagaimana zat Allah tidak mungkin orang itu bisa. Dengan berdasarkan pada dalil-dalil akliyah atau rasional dan dalil-dalil nakliyah atau Al-Quran dan Sunnah, kita tahu bahwa Allah tidaklah seperti makhluk-makhluknya, sehingga sifat-sifatnya pun harus berbeda dari sifat-sifat makhluknya. Jadi Allah itu sang pencipta alam, maka sifatnya harus berbeda dengan alam yang diciptakan itu sendiri. Sebab setiap makhluk itu bersifat kurang, sedangkan Allah bersifat maha sempurna. Jadi Allah itu menyandang sifat-sifat sempurna, sementara makhluk menyandang sifat-sifat kurang. Dengan demikian berbeda sekali antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Walaqad ja'ana dan sungguh telah datang kepada kita minhu dari Allah apa al-wasfu pensifatan wal bayanu dan keterangan. Maksudnya keterangan tentang diri Allah, tentang sifat-sifat dan namanya Allah. Fanu minu maka kita iman bi dengan bayan atau al-wasfu wal bayan, kama sebagaimana keterangan wasofa yang telah mensifati siapa Allah nafsahu ing dirinya Allah, fi kitabi di dalam kitabnya Allah al-aziz yang maha mulia. Wakama dan sebagaimana keterangan ja'a yang datang apa ma fi sunnati rasulihi di dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duna su'alin tanpa bertanya anil kaifi dari bagaimana sebenarnya zat Allah. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa tidak ada kamitslihi itu seperti Allah, syai'un apa segala sesuatu. Wa huwa utai Allah itu as-sami'u yang maha mendengar, al-basiru yang maha melihat. Bahwa maka utawi Allah itu sami'un, zat yang maha mendengar. Bahwa utawi Allah iku basirun, zat yang maha melihat. Walakinna sam'ahu, tetapi pendengarannya itu laisa kasam i makhluqatihi, tidak seperti pendengaran makhluk-makhluknya. Wa basarahu dan penglihatan Allah laisa kabasari makhluqatihi, tidak seperti penglihatan makhluk-makhluk Allah. Wala nastati'u dan kita tidak mampu al-ihatata ing meliputi bihi pada Allah. Wa huwa utai Allah itu al-kabiru yang maha besar, al-muta'al yang maha tinggi.
Allah telah memberikan informasi dan keterangan tentang dirinya, maka kita harus beriman kepadanya. Dan iman kita ini harus seperti yang dijelaskannya sendiri untuk dirinya sendiri, sebagaimana penjelasan yang ada di dalam kitab Al-Aziz, maksudnya Al-Quran, maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tanpa mempertanyakan bagaimananya, dengan tanpa mempertanyakan bagaimana zatnya, karena tidak mungkin manusia bisa menjangkau. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ia Maha mendengar atau As-Sami' dan Maha melihat atau Al-Basir, tapi pendengaran dan penglihatannya tidaklah seperti yang ada pada makhluk-makhluknya. Kita tidak akan mampu meliputinya. Ia Maha besar dan Maha agung. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, ini dalam kitab ini diceritakan ada seorang wanita Inggris yang suaminya masuk Islam. Ja'at imra'atun injliziyatun aslama zawjuha ala yadi Syekh Abdullah Al-Hakimi tujadilu Syekh waqalat innaha la tu'minu billah illa idza ra'at Allaha. Astagfirullah. Ceritanya, ini ada cerita yang terjadi di Inggris. Ini ada seorang wanita Inggris yang suaminya masuk Islam atas bimbingan Syekh Abdullah Al-Hakimi. Dia datang menghadap Syekh ini, lalu dia mendebat si Syekh dengan mengatakan bahwa ia tidak akan beriman kepada Allah kecuali jika ia bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Astagfirullahaladzim. Syekh itu menjawab, "Apakah Anda menyintai suami Anda ini?" Ia menjawab, "Ya." Syekh berkomentar, "Saya tidak percaya itu." Ia bertanya, "Loh, kenapa?" Syekh ini menjawab, "Saya tidak percaya bahwa kamu mencintai suami kamu, kecuali jika saya tahu dengan mata kepala sendiri seperti apa cintamu itu, seberapa bobotnya, apa warnanya, berapa panjang dan lebarnya cintamu itu. Karena saya tidak bisa menyaksikan, maka saya tidak percaya akan besarnya cintamu terhadap suamimu itu." Wanita ini menjawab, "Cinta memang ada, tapi kita tidak bisa mengetahui wujudnya." Saya menjawab, "Allah punya contoh yang terbaik. Kami percaya kepadanya. Ia terlampau besar untuk diliput. Banyak hal-hal yang kita percaya adanya, tapi kita tidak bisa mempersepsi bagaimana wujudnya. Misalnya, tidur. Ia datang, tidur itu datang pada kita, tapi kita tidak bisa mempersepsi bagaimana sih tidur itu, bagaimana bentuknya, warnanya, panjang lebarnya. Bisa terjadi tidur itu seperti apa. Demikian pula bangun tidur, rasa suka dan gembira. Bahkan mayoritas manusia itu tidak tahu bagaimana listrik itu, tapi mereka mempercayai adanya. Demikian pula pada banyak persoalan-persoalan ini yang kita percayai adanya, tapi kita tidak menyaksikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.